Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna sholataka sakanul lahum. Shadaqallahul adzim. Terima tengasanipun para sepuh, ini sepuh, haji sepuh, para alim, para ulama, ibu-ibu, bapak, jamaah Masjid Baitur Rahman ingkang minulya rahimakumullah. Monggo kita dherekaken sami disyukur dhateng asanipun Allah Subhanahu wa taala. Awit dalu punika kita sami pinaringan kanugrahan sehingga saged kempal manunggal kanthi sehat wal afiat mboten pinanggih alangal setunggal punapa. Insyaallah sedaya niat tindak lampah kita sedaya dalu menika dipun ridhoi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat salam kita tansah kunjuk datang junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kanthi kita istiqomah nindakaken sunah-sunahipun Kanjeng Nabi sak mangke kita saged sareng Kanjeng Nabi wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pinangka badal saking Pak Arif Rifan rencang kula piyambak niki daleme atuh banget ya. So nek golek ustad Ramadan ngeten iki ampun sing adoh-adoh niki perjalanan kita mboten cekap setengah jam. Dadi le buka niku dereng cekap kudu wis mlayu mriki. Daleme niku teng Pogong ler pun pinggir ring road sak kilan jalan Kaliurang UGM. Lah nek mbelah kotane wis kemekelen dhewe ta. Niku waduh. Ya, benjing sing kira-kira perjalanan 10 menit paling lama 15 menit niku ketake pun menggeh-menggeh ta. Lha pun tak batasi kula paling adoh mung jalan Katamso. Daerah iku lah. Nah, ngene Pak Pur ya, ngene Pak Pur nih. Daerah wilayah kolonialnya Pak Pur iki. Besok pagi saya harus ke Sayidan ya. Jadi Sayidan niku dereng imsak kudu pun mlayu riko. Dadi le sahur niku dereng mandhap iku kudu pun mlayu teng Sayidan. Nah niki ya harus dipertimbangkan gitu. Ya apa-apa, tapi mungkin karena beliau dulu sanggup, mungkin ada barengan waktu yang dekat-dekat di kota mungkin ya. Pun dalu menika kula nglajengaken atur ingkang kula mben sampun kula aturaken surat At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudz min amwalihim shadaqah tutahhiruhum fatuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanul lahum. Kata Allah, urusan zakat niku kudu kudu dipaksa. Nah niki nggih. Dadi urusan bayar zakat niku kudu Allahumma paksa. Nekat lan paksa lan jihata Pak Teguh niku istilahnya. Allahumma paksa wal jihata. Jadi artinya harus betul-betul serius Pak gitu. Kira-kira Bapak Ibu nek teng Indonesia niku piyai sing loman kalih sing pelit niku akeh sik pundi? Dereng kompak to. Bapak Ibu niku tiyang sing dermawan kalih sing mboten dermawan kathah sik pundi? Kathah sing dermawan. Alhamdulillah wong sing jawab jamaah Baitur Rahman. Mi derek survei niki survei lho nggih. Mi derek survei yang melakukan Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Pusat Pak 2017. Setiap 3 tahun diupdate nih, diupdate iki apa ya? Diperbarui. Nah ini kok bahasane dadi ra cetha. Setiap 3 tahun dianyari ini. Mudah-mudahan nanti kami juga terlibat untuk memperdalam survei di Kota Yogyakarta. Kerjasama dengan Basnas Kota Yogyakarta. Mi derek survei Basnas Pusat, potensi zakat di Indonesia secara nasional itu setahun
kirang langkung 270 triliun. Kira-kira 12-13% dari nilai APBN kita ya. 270 triliun. Sing bayar zakat, yang bayar zakat itu berarti yang terdata lewat Basnas maupun Lasnas ya. Semua Lasnas dan Basnas kan setiap tahun dikumpulkan itu di bawah koordinasi Kementerian Agama lewat Basnas, dikumpulkan jadi satu. Itu ternyata total pengumpulan zakat itu tidak mencapai 10% dari potensi zakat yang ada. Katakanlah 10% teman-teman. Katakanlah 10%. Berarti sing bayar zakat itu kirang langkung dikumpulke mung 17 triliun setahun. Saiki diulang pertanyaannya. Kira-kira dengan data kados ngaten menika, kesimpulane akeh wong loman napa akeh wong pelit? Kok balik? Kok berubah? Mbah Dori mau semangat loman ngono mau. Mbah Dori kok dari loman. Ini data ya, ini data. Banyak orang memperdebatkan soal surveinya. Ile survei piye, ile biji bagaimana, tapi isunya tidak sulit karena ada sensus penduduk, Pak. Sensus ekonomi juga ada. Tinggal ngambil aja comot dari data sensus ekonomi gitu. Engko sensusnya ora bener ya, itu urusan lain. Jadi secara akademik saya ikut membaca sedikit-sedikit itu ketoke metodenya sudah dianggap benar. Sehingga hasilnya ya 90% derajat kebenarannya bisa diterima secara akademik. Error itu ditoleransi 10% kesalahan. Itu lumrah. Wong ilmu sosial. Wong metode matematika saja bisa ditoleransi sampai 10%. Pindah meleh berarti 90% wajib zakat. Wajib zakat itu belum menunaikan zakatnya melalui lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah. Apa mereka tidak berzakat? Mungkin berzakat, tetapi tidak terdaftar, Pak. Nah, nalika kula matur ngeten iki teng Kilenan, Pak, rampung acara ngeten iki wonten sing protes. Pak, kula niku gemang bayar zakat teng Basnas. Lho, betake napa? Mboten percaya. Urusane sudah enggak percaya. Ya nggih monggo. Lanjut pripun le bayar zakat? Kula salurke langsung. Gene sederek sanak sedulur atau istilahnya dawil kurba ya, yang memiliki hubungan kekerabatan terdekat. Monggo, Bapak. Silahkan, tetapi kalau kita mau menata manajemen zakat supaya memiliki efek positif ya yang terukur dan membantu program pengentasan kemiskinan di pemerintah misalnya, maka sebaiknya bayar zakat ya lewat lembaga yang terdaftar resmi berbadan hukum disahkan oleh pemerintah. Itulah amil yang oleh Allah dinyatakan resmi di dalam surat Taubah ayat yang ke-60. Wal amilina 'alaiha, tembung 'alaiha itu berarti manajerial, Pak. Jadi nek ngamil niku pengen njaluk bayar sing serius, ya jadilah lembaga amil yang profesional. Kira-kira begitu. Terjemahan dari wal amilina 'alaiha. Dari 8 asnaf hak zakat itu, Pak, yang pakai kata 'alaiha itu hanya amil. Sekali lagi merujuk makna manajemen. Para sedaya ingkang mirah rahimakumullah. Kira-kira kalau kita dermawan, berbagi, memberi, membantu, itu manfaatnya yang paling besar untuk siapa? Yang memberi atau yang diberi? Dereng kompak ya. Kalau kita memberi orang lain, berapapun pemberian kita, apapun wujudnya, itu manfaat terbesarnya untuk siapa? Yang memberi atau yang diberi? Nah, semua menerima manfaat. Muzaki, mustahik, pembayar, penerima, semua menerima manfaat. Tetapi manfaat terbesar adalah terpulang kepada pemberi, terpulang kepada pembayar. Bahkan kalau Rasulullah menyatakan bahwa orang yang paling kaya adalah kaya hati, itulah sesungguhnya yang harta diberikan, itulah harta yang sesungguhnya dimiliki, dan itulah yang tertanam di dalam hatinya. Dan
itulah harta yang kelak akan kita nikmati di kemudian hari. Para sedaya ingkang rahimakumullah, kundur datang ayat menika, bagi kita selaku pembayar itu yang pertama kan tutahhiruhum. Tutahhiruhum itu bermakna mensucikan atau membersihkan secara zahiriyah atau secara lahiriah. Nah, itu maknanya kalau kita terima rezeki sudah masuk kategori muzaki, dereng dibayar ke zakate, belum dipungut tadi, belum dipotong tadi, itu berarti sesungguhnya harta kita masih kotor. Kenapa kotor? Karena tercampur dengan haknya orang lain. Nah, kalau sampai kita konsumsi Bapak Ibu sekalian, padahal itu bukan hak kita. Haknya tiang sing miskin, sing mengkonsumsi justru orang kaya. Nek bahasa kasar pula lho jane gini, muzaki kok dereng zakat niku ngerampok Pak. Sing dirampok wong miskin jadi. Nek wong miskin ngerampok nggone wong sugih sing ora gelem zakat niku nek kula tak penerke. Gitu, ana wong sugih mblegedhu pelit ra mekakat. Dimaling mawon. Nggih, Sunan Kalijaga. Ning le maling ya kadar zakat 2,5% dari kewajiban zakat. Ning ngitung yo pripun. Polisi kudune ora oleh nglarang. Ngene wong hake kok saya itu maling, bukan maling Pak, ngambil hak saya yang Allah titipkan kepada mereka itu, ngoten. Mun wong sugih ra gelem zakat pelit ra mekakat jikuk mawon bandane. Nah, dibagi-bagi untuk orang miskin ngoten. Sing ngakon kula. Lho mila nek tembung Jawi niku wonten istilah napa nggih? Pager mangkok langkung apik tinimbang pager tembok. Tuh, kan? Itu kan sanepan luar biasa, saya kira piwulang Jawi rumin, loman dermawan itu menjadi pagar sosial yang luar biasa, Pak. Mengamankan kita tidur bisa nyenyak, bersahabat, serawung iso nyaman karena kita bersahabat baik dengan siapapun mereka. Kosok Bali ini omahe apik sugih pagere dhuwur ning pelit ra mekakat. Ana maling kira-kira malah dewange Pak ora dhewe. Gitu. Nggih men kapok gitu. Malingo ning kowe entuk terus dibagi-bagi gitu. Nah, ini gitu. Rasulullah rahmatullah. Jadi tutahhiruhum itu dibersihkan Pak, bersihkan, bukan haknya. Ada yang bilang, waduh Pak, lawang di daerah cukup kok, malah dipotong 2,5% barang. Parawo, kalau kita mau lebih serius bermuhasabah tentang ayat ini, justru yang membuat harta kita tidak cukup dikonsumsi itu karena tidak dizakati niku. Pun toh, logika kita tentang zakat itu jangan berseberangan dengan logikanya Allah. Logika Allah itu ya 1 berbuah 700 loh. Gitu. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatim mi'atu habbah. 700 Pak tumbuhnya. Luar biasa Allah itu. Luar biasa. Jadi kita mau berbagi di jalan Allah dari rezekinya Allah, coba. Allah paring datang kita dikembalikan sedikit saja. Itu buahnya akan luar biasa. Hebat itu, kemurahan Allah itu sungguh luar biasa. Ini logika zakat Bapak, logika sedekah. Jangan dipikir punya 1 juta dikurangi 25.000 uang saya habis tinggal 975. Enggak, logika kita. Tapi logika Allah lain, Pak. Nah, niki soal yakin apa mboten. Nek ngrembak kebutuhan, kebetahan, kita elak ora mboten enten telase to niku. Mbiyen bayar 1 juta ditanjake cukup. Nggih to wong entene niku dijereng-jereng ya cukup. Saiki bayare mundak 5 juta, duwe tabungan apa mboten? Nah, itu jual mobil. Jadi duitnya munggah, pengeluarannya naik Pak. Ini semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran. Nah, ini cara bahasa kampus itu namanya efek kebocoran uang Pak. Ada teori efek kebocoran uang. Jadi kalau kita tuh pegang uang lebih banyak, itu nafsu untuk belanjanya lebih tinggi.
Tuh, maka di dompet ibu-ibu niku nek ajeng blonjo aja akeh-akeh cepak duwite. Oh, tipis mawon, tipis mawon. Kita pokoknya ke ATM-e ketok kebak nika, waduh. Niku sing nata bakul ya pinter, di depan kasir itu dibuat barang-barang yang menarik mata. Nek itulah Pak Eko niku sing ngelih dudu wetenge asline, sing ngelih mripate. Kayak bocah cilik-cilik nang warung sing ngelih mripate. Lho kok melu ngelih mripate? Mergo rumangsa dompete isi. Nah, kesetrum mripate. Coba nek dompete kempis nika. Ya ingah-ingih lah arep blonjo ingah. Itu namanya efek kebocoran uang, Pak. Maka kenapa begitu negara butuh uang pilih hutang timbangane gawe duit? Apa susahnya Pak Jokowi bikin uang? Enggak susah, Pak. Gampang bikin uang itu. Tapi pilih utang. Kenapa? Kalau bikin uang secara makroekonomi dikhawatirkan terjadi efek kebocoran uang. Nah, akhirnya kita malah belanja leluasa, inflasi tak terkendali, jebol ekonominya. Kira-kira begitu. Terakhir, begipun timo malah aku. Tuh, terakhir. Duit dompetnya kempis ya. Waktu zakihim biha. Nah, yang terakhir zakat itu yang terpulang maknanya kepada kita itu zakihim. Ada dua makna, Pak. Yang pertama adalah mensucikan hati kita dari penyakit-penyakit kebendaan yang melekat di hati kita, nafsul maliyah ya. Sombong, serakah, takabur, tamak dan seterusnya itu. Raketang nek wong sugih iki rada sombong sithik ya rada wangun nggih. Wangun, mobil nyar petita-petiti ya rada wangun itu. Rada wangun. Raketang ya mboten oleh, Pak. Ndak boleh. Wong itu ya mung sak dermi kok ajeng napa. Nah, itu dengan membayar zakat itu sungguhnya bisa mensucikan Pak jiwa kita tadi. Yang kedua, zakat yazku itu bermakna ar-rabbah atau an-nama yang berarti tumbuh subur berkembang. Orang yang gemar berzakat, infak dan sedekah niku ora ana sing miskin, Pak. Jadi pahala sedekah niku mboten namung teng akhirat benjing, Pak. Teng donya langsung dinikmati. Pun to. Kita niki nek ngromosi masalah gak rampung-rampung ya, anak kita juga ora pinter-pinter, problem gak selesai-selesai. Coba dievaluasi dari aspek pembayaran zakat ini. Jangan-jangan kita lem bayar kurang, pun bayar Pak, neng kirang. Ngaten. Jadi masalah niku wonten mawon gak rampung-rampung. Sebaliknya ya, dilihat saja, dinikmati saja. Kita ikuti perintah Allah dalam urusan zakat. Insya Allah Pak, Allah akan tumbuh suburkan ini. Ekonomi kita, keluarga kita, hubungan kita, semuanya Pak, Allah akan tumbuhkan ini. Nah ini kantun yakin napa mboten ngoten to. Ini nek Qur'ane pun cetha ngoten niku. Silahkan dibaca referensi banyak yang menjelaskan tentang persoalan itu. Jadi zakat makna terbesarnya atau maslahah terbesarnya terpulang kepada pembayar. Nah, untuk kepada penerima ya nanti kita sambung di kesempatan yang akan datang. Kirangipun kenging pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.